Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview materi biologi umum yang ke materi ke-7 tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian keanekaragaman, taksonomi, dan biodiversitas. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Dilansir Encyclopedia Britannica tahun 2015, keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan yang ditemukan di suatu tempat di bumi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Yang kedua, taksonomi. Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Namun dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep serta prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Yang ketiga, biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Lanjut, keterkaitan tiga tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama, genetik. Keanekaragaman genetik merupakan jenis keanekaragaman yang paling mutlak dan dapat terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen pada suatu organisme. Yang kedua, spesies. Spesies keanekaragaman merupakan keanekaragaman yang meliputi flora dan fauna. Hal ini juga menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis makhluk hidup di bumi. 3. Ekosistem. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan ekologi dalam alam. Selanjutnya, tata nama, tujuan, dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, tujuan klasifikasi makhluk hidup. 1. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. 2. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. 3. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. 4. Mengetahui evolusi makhluk hidup di atas dasar kekerabatannya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, pengelompokan memudahkan kita mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, klasifikasi dapat digunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, tata nama klasifikasi makhluk hidup. Contoh, Panthera tigris. Panthera adalah nama genus, sedangkan tigris adalah keterangan spesies. Nama genus selalu diawali dengan huruf kapital, huruf besar, hingga berkas. Dan nama keterangan spesies selalu diawali huruf biasa atau huruf kecil lowercase. Sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Klasifikasi dua kingdom, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan dan kingdom animalia atau hewan. Klasifikasi tiga kingdom, yaitu plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan, dan protista. Klasifikasi empat kingdom, yaitu monera. Klasifikasi lima kingdom, yaitu plantae, animalia, protista, monera, dan fungi. Klasifikasi 6 kingdom, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, protista, fungi, plantae, dan animalia. Lanjut ke pembahasan tentang dasar klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi pada monera. Kingdom monera adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau sering disebut juga dengan istilah organisme prokariot. Contoh organisme prokariot yang merupakan kingdom monera antara lain bakteri dan alga hijau atau biru. Yang kedua, dasar klasifikasi pada protista. Kingdom protista merupakan kelompok makhluk hidup yang memiliki satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau disebut juga organisme eukariot. Segala kegiatan hidup protista seperti makan, menanggapi rangsangan, bergerak,
bergerak dan berkembang biak dilakukan oleh sel itu sendiri. Protista dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok lagi seperti protista mirip hewan protozua atau protista mirip tumbuhan alga, protista mirip jamur. Yang ketiga, dasar klasifikasi pada jamur. Kingdom fungi atau jamur merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas sebagaimana umumnya tumbuhan, dan dinding selnya pun terdiri dari zat kitin. Hal ini membuat jamur tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tumbuhan maupun hewan. Kingdom ini umumnya bersel banyak, punya membran inti, dan memiliki peran berbagai komposer pada lingkungannya. 4. Dasar klasifikasi pada tumbuhan. Kingdom plantae atau tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup bersel banyak dan memiliki kloroplas. Dalam kloroplas inilah terkandung klorofil alias zat hijau daun yang membuat tumbuhan mampu melakukan proses fotosintesis. Sel pada tumbuhan termasuk dalam jenis eukariot yang memiliki membran inti dan dinding selnya terdiri dari selulosa. Plantae dapat berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Kelima, dasar klasifikasi pada hewan. Kingdom Animalia memiliki membran inti atau eukariot serta tidak memiliki kloroplas. Selain itu, hewan juga tidak memiliki dinding sel sebagaimana tumbuhan. Lanjut menelaah kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dalam perspektif Al-Quran, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berujung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun yang delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buah yang bermacam-macam itu bila dia berubah, dan tunaikanlah hakmu di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am. Keanekaragaman hayati pada Al-Quran yang artinya dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Terdapat pada Quran Surat Al-Fatir surah 35 ayat 26. Ada satu materi lagi tentang menganalisis berbagai ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. Permasalahan keanekaragaman hayati antara lain: 1. Pengurangan lahan hutan untuk pertanian, kehutanan, industri, pertambangan, dan pemukiman. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati akibat kegiatan pertanian yang dilakukan secara monokultur. Yang ketiga, pemburuan untuk keperluan komersial maupun non-komersial. Yang keempat, penurunan kualitas lingkungan secara umum, misalnya karena aplikasi pestisida yang berlebihan. Solusi yang dilakukan antara lain: 1. Program perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan langka. Yang kedua, program pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat. Sekian hasil review materi biologi, materi yang ke-7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq.